Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tribuners, saya sekarang ada di Jalan Pelamboyang, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, di rumah yang sangat agung ini. Dan telah bersama saya Pak Haidir Sam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Tribuners, kurang lebih 30 menit ke depan kita akan berbincang dengan Pak Haidir Sam, Bupati Maros terpilih. Ya, alhamdulillah. Insya Allah Februari nanti Pak Haidir Sam akan dilantik menjadi Bupati Kabupaten Maros bersama Ibu Suhartina Bohari. Tribuners, kita akan berbincang nanti lebih jauh tentang Pak Haidir. Mungkin juga kita akan mendengarkan pesan-pesan beliau, harapan-harapan beliau dalam memimpin Kabupaten Maros 5 tahun ke depan. Sebelumnya saya akan bacakan hasil penetapan KPU Kabupaten Maros pada hari Sabtu kemarin. Pada hari Sabtu Pak Haidir Sam dan Bu Suhartina Bohari ditetapkan sebagai pemenang pemilihan kepala daerah Kabupaten Maros dengan suara sekitar 83.000 atau 42% dari total suara sah dalam Pilkada Maros 2020. Saya ucapkan selamat Pak Haidir. Mewakili teman-teman Tribuners mengucapkan selamat kepada Pak Haidir Sam atas terpilihnya sebagai Bupati Maros. Ya. Dan beberapa saat setelah ditetapkan, Pak Haidir Sam menyampaikan pernyataan yang sangat menyejukkan sekali ke masyarakat, ke halayak, bahwa pertandingan ini telah selesai. Mari kita rekonsiliasi. Mungkin Pak Haidir bisa jelaskan lebih jauh apa sebenarnya yang ingin Pak Haidir sampaikan dengan pernyataan seperti itu kemarin. Silakan Pak Haidir. Makasih. Yang saya hormati teman-teman Tribuners yang lagi menyaksikan acara ini, Kak Kambi dan teman-teman semua Tribun. Pertama saya ucapkan terima kasih buat teman-teman Tribun Timur yang alhamdulillah ikut ya mensupport pelaksanaan pilkada juga di Kabupaten Maros berjalan dengan baik. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih atas ucapan selamatnya kepada saya, dan alhamdulillah memang hari Sabtu kemarin sudah ditetapkan sebagai ya pemenang lah, atau ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati terpilih. Dan inilah kesyukuran dari Allah Subhanahu wa taala, karena ya semua proses sudah dilalui dengan baik dan saya anggap sangat indah. Dalam artian ya saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Maros atas kepercayaannya, dan juga kepada semua pelaksana ya, baik KPU, Panwas, TNI, Polri dan semuanya yang telah sukses melaksanakan pilkada, termasuk teman-teman atau sahabat-sahabat yang kemarin ikut berkompetisi bersama saya. Saya anggap sebagai saudara semuanya. Bapak Haji Tajrimin, Bapak Hafid Pasa, Bapak Haji Andi Harmil Matotorang, dan saudara saya Bapak Ilham Najamuddin, yang kemarin kita sempat melakukan kompetisi. Saya bilang ini pertandingan sudah selesai. Ya, saya selalu katakan ya mari kita semua berangkulan, insya Allah. Saya yakin semua punya ide, gagasan untuk membawa Kabupaten Maros dengan baik. Tidak mungkinlah saya hanya berdua dengan Ibu Haji Suhartina Bohari ini bisa memikirkan Kabupaten Maros ini. Kami pasti menginginkan masukan dan ide-ide juga dari seluruh masyarakat, termasuk ya sahabat-sahabat semua, saudaraku semua yang kemarin ikut berkompetisi dengan kami. Ya kebetulan aja rezekinya ada di kami nih, kami. Ya ini, terima kasih. Meskipun sering sudah
sering disampaikan oleh Pak Haidir, Bu Suhartina, visi misinya barangkali untuk membangun Kabupaten Maros, tapi mungkin Tribuners ingin mendengar lebih jauh lagi dan langsung dari Pak Haidir apa sebenarnya yang akan menjadi program utama, kalau bisa kita katakan 100 hari lah biasa seperti itu di Maros ini nanti Pak Haidir. Ya, makasih. Jadi untuk 100 hari ke depan, insya Allah mudah-mudahan ya kalau informasinya pelantikan di Februari, kalaupun molor, yang intinya program 100 hari ke depan, saya bersama Ibu Haji Suhartina akan tetap fokus pada program kerja yang kita sudah lontarkan ke masyarakat, visi misi kami. Terutama di 100 hari kerja, yang paling utama sekarang bagaimana kita menciptakan masyarakat tetap di kondisi COVID-19 ini tetap sehat. Jadi insya Allah kita akan mendukung program pemerintah pusat, baik proses sosialisasi dan penanganan COVID dan juga penanganan pemberian vaksin kepada masyarakat dan berbagai kegiatan itu. Dan juga beberapa kegiatan yang utama di kondisi COVID ini, ya kita akan melakukan yang program pertama yang dulu kita lakukan adalah bagaimana kita mengidentifikasi para pemuda kita ataupun masyarakat kita di Kabupaten Maros yang memang punya potensi untuk bisa kita latih dan kita bisa berikan pengetahuan SDM supaya bisa membuka lapangan-lapangan pekerjaan. Karena kondisi saat ini memang terpukul juga seperti itu. Bagaimana kita juga melihat kondisi UKM kita ke depan, insya Allah kita akan lakukan. Sambil juga ya apa yang telah dilakukan oleh Bapak Bupati saat ini, ya itu kita akan melihat yang baik, insya Allah kita akan teruskan, dan yang harus kita lakukan pembenahan kita akan benahi. Kalau Pak Haidir bicara tentang pemuda, itu kan bukan hal yang bukan hal yang muluk-muluk, karena beliau ini masih sangat muda sekali dan saya kira Bupati Maros termuda sepanjang ini Pak Haidir ya. Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah, karena ya saya menjadi bupati ini di umur 43 tahun. 43 tahun. Kemarin sebenarnya Bapak Bupati Pak Hatta, tapi dia kayaknya di umur 44 tahun. Jadi 43 tahun ini mulai karir dia manahi. Yang paling utama juga terpilihnya Ibu Haji Suhartina Buhari menjadi ya mencetak sejarah perempuan pertama. Jadi termuda dan perempuan yang luar biasa. Ini ada teman-teman ini yang masukkan di medsos, katanya selama kepemimpinan Bupati di Maros, ya pemimpin yang termuda, ya saya dan Ibu Haji kan 43 tahun, Ibu Haji 39 tahun. Jadi termuda, kemudian pasangan termuda juga. Pasangan termuda. Ya, pasangan perempuan yang pertama menjadi wakil. Ini beberapa rekor yang dibuat. Betul. Dan sebelumnya kan Pak Haidir di KNPI, Ketua KNPI Maros, Ketua PMI Maros. Pokoknya semua organisasi kepemudaan di Maros ini sudah Pak Haidir lah geluti di situ. Ya, alhamdulillah Kak. Jadi memang amanah yang diberikan, ya inilah mungkin di pilkada kemarin mereka semua ikut membantu. Saya mantan ketua Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Maros, mantan ketua KNPI, dan sekarang masih menjabat sebagai ketua PMI yang saya lakukan bersama-sama terus. Ini kan kemarin waktu kampanye pilkada 2020, Pak Haidir sebagai kandidat juga sebagai ketua PMI di tengah pandemi. Waduh, sibuk sekali Pak Haidir sebagai ketua PMI, harus jiwa untuk kerelawanan itu untuk terjun ke daerah, mana sebagai kandidat untuk sosialisasi. Bisa Pak Haidir ceritakan seperti apa memposisikan diri sebagai ketua PMI dan sekaligus harus mau tidak mau harus sosialisasi juga. Iya Kak, jadi saya menganggap organisasi misalnya PMI itu yang lebih utama, karena di situ gerakan-gerakan kemanusiaan yang harus kita lakukan. Apalagi situasinya memang agak memang kemarin saya harus berusaha semaksimal mungkin untuk memilah di mana saya sebagai ketua PMI dan di mana saya maju
untuk menjadi bakal calon bupati waktu itu. Ya terus terang dari awal saya sampaikan bahwa ya ketika saya bismillah untuk maju, kami karena memang ya secara survei teratas, jadi saya bismillah untuk ya berjuang untuk maju di pilkada ini. Tapi alhamdulillah ternyata masyarakat Maros betul-betul menunjukkan bahwa ya pilihannya kepada hati kita keren. Ya dibuktikan pada tanggal 9 Desember yang lalu. Ternyata warga Maros ingin lebih keren lagi ya. Terima kasih. Dengan memilih pasangan termuda. Ya, sebelumnya kan Pak Haidir di Ketua DPRD. Ya, saya Ketua DPRD termuda di Sulawesi Selatan Kak, untuk jadi. Ya, alhamdulillah diamanahi dan kembali terpilih menjadi bupati ini. Ya. Kalaupun kita bisa merasakan sekarang, misalnya teman-teman Partai Amanat Nasional bisa menikmati suasana Maros sekarang ini, itu kan tidak lepas dari perjuangan Pak Haidir di sini sebagai boleh dikatakan perintis Partai Amanat Nasional di Kabupaten Maros ya Pak Haidir. Ya, secara partai memang saya dari awal terus di Partai Amanat Nasional. Ya, tidak saya pungkiri dari awal sejak berdirinya PAN saya di Partai Amanat Nasional dan terus berkiprah di PAN. Tapi untuk pembangunan saya yakin bukan cuma PAN ya, semuanya lah. Kita tapi semua. Karena sekarang Pak Haidir sudah menjadi milik semua partai politik, jadi PAN harus berbesar hati mewakafkan kader terbaiknya untuk menjadi milik semua golongan dan semua partai di Kabupaten Maros. Pak Haidir, Maros ini kan penyangga masyarakat, penyangga Makassar, paling dekat dengan Makassar, dan hampir semua pembangunan Makassar yang daerah-daerah ini banyak bergantung ke Maros. Seperti apa yang Pak Haidir kira-kira bayangkan nanti sinergitas antara pemerintah Kabupaten Maros dengan pemerintah Kota Makassar? Iya, saya dari dulu waktu jadi Ketua DPR juga, kita beberapa kali juga bersama pemerintah ini menggagas bahwa memang program anggap saya Maminasata ataupun program yang bersinergi antara Makassar, Maros dan Go ini tidak boleh dipisahkan. Ya memang diperlukan persamaan lah, diperlukan koordinasi untuk pembangunan karena namanya kota satelit saat ini, ya Maros menjadi kota satelit penyangga Kota Makassar. Saya yakin ketika Makassar sudah terbatas, larinya pasti ke Kabupaten Maros. Dan inilah yang kita harap bisa kita buka peluang itu di Kabupaten Maros, sambil kami berharap dengan investasi yang masuk di Maros juga bisa membawa masyarakat Maros bisa sejahtera. Jangan sampai misalnya masuk di sini tapi kami tidak, masyarakat tidak merasakan. Jangan sampai hanya sampahnya Makassar di bawah. Ya, dengan koordinasi provinsi, mudah-mudahan bisa melakukan koordinasi dengan apalagi kan bandara kita kan sudah sebenarnya milik Maros itu Pak. Maros. Makassar berapa 200 meter yang dihilaskan ke Makassar. Masa Makassar mau kasih sampah ke Maros? Insyaallah. Ya saya kira itu nanti ya salah satu akan menjadi perhatian Pak Haidir nanti di Maros. Pak Haidir, hampir semua bupati terpilih akan membentuk tim transisi. Apakah Pak Haidir juga membayangkan atau sedang merancang untuk membentuk tim transisi untuk memasuki nanti awal periode ini di Kabupaten Maros? Ya, mengenai tim transisi, mungkin kalau di kabupaten lain ada secara formal, tapi di Kabupaten Maros ini, ya mungkin hanya kebetulan ini ke kami, karena Bapak Bupati juga dengan saya punya kedekatan baik di partai maupun di beberapa tempat. Alhamdulillah koordinasi saya dengan beliau terus berjalan dengan baik, sehingga sebenarnya tanpa tim, apakah secara formal ada tim transisi atau tidak, alhamdulillah sekarang koordinasi kami sudah berjalan. Insyaallah mudah-mudahan setelah pelantikan ya kita bisa start bismillah untuk membuat program-program lanjutan. Tidak ada yang perlu ditransisikan kalau bahasa Pak sudah mengalir. Pak Haidir, ada lagi titipan pertanyaan dari Tribuners kita. Ini kan Maros ini selain seperti yang saya katakan tadi penyangga Makassar,
di sini juga dianggap sebagai kota religi sebenarnya Maros ini. Di sini ada ada Halwatia. Ada Halwatia yang begitu mendunia. Kalau Terminus kalau mendengar Halwatia yang sampai ke dari luar negeri itu anggotanya sampai dari luar negeri berdatang sini kalau bulan Maulid Lompoa, disinilah di Maros ini tempatnya Pak Edi. Apa nanti akan disinergikan barangkali dari pemerintah dengan kelompok-kelompok ulama-ulama kita dan tokoh-tokoh kita dari Halwatia itu Pak Edi? Iya. Jadi sebelum itu Kak Kamli, jadi Maros ini sekarang, ini saya secara pribadi dan juga mungkin masyarakat menilai bahwa selain Maros memang punya potensi sebagai kota penyangga, sekarang Maros ini juga dikenal sebagai kota religi. Bukan hanya, ya alhamdulillah ada Halwatia yang punya pengikut jamaah yang besar, tapi di Maros ini sudah ada 11 pesantren Kak yang berdiri. 11 pesantren. Belum lagi rumah-rumah tahfiz dan semuanya ini sudah berdatangan dan berbaik. Ini membuktikan bahwa ya Kabupaten Maros harus juga tetap terjaga religinya, dan insya Allah ke depan saya juga tetap akan melihat bagaimana kita bisa membangun tapi tetap menjaga moralitas itu. Ya hubungan dengan agama lain juga tetap bagus. Jadi teman-teman Nasrani dan juga beberapa kita sudah berkomunikasi dengan baik di teman-teman di Asrama Toraja. Insya Allah ini yang forum untuk lintas umat beragama ini mudah-mudahan kita bisa aktifkan dengan bagus nantinya. Dan inilah ke depan. Jadi kalau di sini juga Maros dikenal kota wisata Kak. Jadi ada Ramang-Ramang, ada Bantimurung. Oh iya, Ramang-Ramang Tribunneras ini juga sudah warisan dunia. Geopark ini geopark terbesar di dunia itu ada di Maros ini. Sekarang ada Bantimurung. Bapak Gubernur lagi ingin menghidupkan taman wisata di Puncak, di Tompok Bulu. Kita berharap juga di atasnya situ ada beberapa pondok pesantren. Saya bilang, ya kenapa tidak teman-teman di pesantren juga menggagas wisata religi buat masyarakat yang ingin mungkin ada kegiatan religinya atau wisatanya. Ya ini lebih positif lagi. Dan inilah ke depan. Jadi kalau selama ini Maros dikenal dengan taman kupu-kupunya di Bantimurung, Kars, ke depan lagi kira-kira apa nanti akan seperti yang Pak Edi tadi sampaikan ada di Puncak di situ? Iya. Sekarang sudah berbagai tempat wisata. Ada sekitar hampir, ya sebenarnya kalau potensi wisata di Maros sangat besar. Ya ada beberapa titik, ada beberapa gua, ada beberapa air terjun yang insya Allah ke depan di beberapa kecamatan ya hampir sekitar 200 potensi-potensi wisata yang bisa dikembangkan ke depannya. Dan inilah sebenarnya kalau kita lihat misalnya Jakarta pelariannya masyarakat Jakarta kalau lagi sumpek lagi mau rekreasi kan ke puncak kan. Kita harapkan seperti ini. Jadi nanti pelariannya ya ke Maros, ke puncak karena dekat. Ya dibanding harus jauh-jauh kemana. Dan di sana juga sejuk, berarti ya sejuk. Ya, alhamdulillah. Apa yang Pak Aidir harapkan dari mantan sahabat-sahabat, dua sahabat yang Pak Aidir temani di Pilkada Maros ini? Ya Pak tadi di Toto ada Pak Tajerimin, ada Pak Ilham, dan ada Pak Hafiz. Gitu. Ada mungkin harapan-harapan khusus dari Pak Aidir untuk mereka, untuk kita ajak bersatu kembali karena pertandingan ini telah selesai. Sebenarnya ya mereka semua ini sudah saya anggap sebagai baik keluarga atau saudara. Pak Haji Tajerimin tidak bisa dipungkiri punya hubungan juga keluarga dengan saya. Pak Hafid Pasha, saya bersama beliau di itu DPR hampir 10 tahun di DPR. Di DPR Kabupaten Maros. Pak Haji Andi Harmil Matotorang, ya saya anggap dia sebagai orang tua saya dulu. Kolega Pak Aidir ketua DPR, Pak Harmil wakil bupati. Iya waktu itu sebagai orang tua saya.
Apalagi kalau saudaraku Ilham. Ilham. Sejak SMP saya duduk Mungkin sama-sama di KNPI karena dari sebangku. Dari SMP. Saya SMP sebangku dan SMA sebangku. Jadi saya menganggap tidak ada hal lain. Kemarin kompetisi ini memang harus kita jalani karena sebagai bentuk ya politik dan masyarakat yang menilai, sehingga saya bilang pertandingan ini sudah selesai. Dan kebetulan undang-undang hanya membolehkan 2 orang berpasangan. Iya, Seandainya bisa 4 berpasangan. betul Kak. Undang-undang membatasi. Saya yakin ada ide cemerlang, ada ide-ide cemerlang, mungkin ada hal-hal yang bisa nanti kita bisa diberikan masukan ke kami. Insya Allah kita akan bersama untuk membangun Maros ini. Yang paling utama mari kita lihat Kabupaten Maros yang kita cintai ini. Saya ingin 5 menit terakhir ini Pak Edir kita bisa barangkali buka. Oh iya, makasih. Karena jarak kita ini kan sudah lebih dari jarak aman ini Tribuners. Mungkin Tribuners ingin mendengarkan closing statement nanti dari Pak Edir. Pak Edir juga bisa mengajak Tribuners untuk ke Maros. Kita ke Maros, jangan hanya lewat-lewat di Maros ke Toraja. Biasanya kan turis itu hanya di mobil saja foto-foto padi yang lagi mengunin di Maros, hanya lewat di pinggir-pinggirnya. Padahal di dalam sungai-sungainya Maros di foto-foto. Padahal di dalam ini Maros, di Maros kita belok kiri atau belok kanan dari Jalan Poros ini, di sana ada potensi alam yang luar biasa. Saya dengar di sebelah kiri kalau dari Makassar ada air terjun di sana, Pak Edir. Ada kemarin yang yang di atas di Tompo Bulu. Oh, di Tompo Bulu situ. Kita belok kanan dari Makassar. Iya betul. Ya, saya ingin 3 menit terakhir ini Pak Edir kita persilahkan untuk menyapa Tribuners di seluruh dunia. Makasih. Pertama saya teman-teman Tribuners saya ucapkan terima kasih. Mungkin ada kemarin yang mendoakan saya, alhamdulillah saya sudah terpilih menjadi Bupati Maros, dan doakan selalu semoga insya Allah ke depan pembangunan di Kabupaten Maros ini bisa terus berjalan dengan baik. Yang kedua adalah ya Maros alhamdulillah punya banyak potensi, punya banyak ya saya anggap bisa kita datangi, baik potensi alam, wisata dan semuanya. Mari teman-teman Tribuners, jika punya waktu, punya kesempatan, ayo ke Maros. Ayo ke Maros. Ayo ke Maros. Tidak akan rugi ke Maros. Jangan hanya mampir di Maros. Silakan ke Maros Tribuners, dan Pak Edir akan menyambut kita, dia akan memperbaiki dan fasilitas kita, dan tentu saja bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang memang Bapak Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah memang lagi sangat gencar-gencar ini untuk promosi potensi wisata di kepemimpinan beliau. Karena memang hanya salah satu potensi yang paling cepat mendongkrak perekonomian masyarakat itu adalah wisata ini. Pak Gubernur itu berprinsip bahwa kalau wisata maju, maka di situ akan muncul kuliner yang bagus, akan muncul transportasi yang bagus, dan potensi itu ada di Maros. Semuanya ada di Maros. Ada wisata laut, Pak Edir, ada wisata religi, ada wisata pendidikan, ada eksplorasi pendidikan, peninggalan dunia ada di Maros ini. Tapi yang paling terakhir Kak Kambi, yang paling terakhir buat seluruh Tribuners tetap menjaga protokol kesehatan. Betul sekali, sebagai ketua PMI juga tidak lupa. Kita semua insya Allah, kita berdoa semoga COVID-19 ini bisa segera vaksinasi di Maros ini sudah berjalan juga Pak. Sudah berjalan, saya kan sudah vaksinasi. Makasih Kak. Tribuners, demikian perbincangan kita dengan Bapak Edir Syam, 30 menit bersama Pak Edir Syam, Bupati Maros, tentang apa yang akan beliau lakukan di Maros 5 tahun yang akan datang. Terima kasih banyak Tribuners, dan kita jumpa di perbincangan berikutnya.